pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk setting mikrotik, yaitu untuk menggunakan satu port Ethernet LAN, supaya bisa digunakan untuk dua jalur internet, yaitu jalur hotspot dan juga jalur PPPoE. Nah, untuk router pemancar yang saya gunakan, ini saya menggunakan router TP-Link, yang nanti saya akan gunakan untuk uji coba, untuk setting pemancar hotspot, dan juga untuk setting sebagai klien PPPoE. Nah, untuk topologi jaringannya seperti ini, yaitu di sini ada sebuah router yang terhubung ke jaringan internet, bisa menggunakan Ethernet ataupun jalur WLAN. Untuk jaringan lokalnya, di sini saya akan membuat jaringan lokal, yaitu untuk hotspot dan juga PPPoE. Nah, misal saya akan coba buat hotspot dengan IP 192.168.10.1/24, dan juga untuk PPPoE dengan IP 192.168.20.1. Ini adalah IP yang saya gunakan untuk jaringan lokal. Nah, untuk jalurnya, di sini kita bisa langsung menghubungkan ke jaringan Ethernet pada mikrotik langsung ke router TP-Link, atau di sini kita menambahkan sebuah switch di sini. Nah, topologinya bisa seperti ini. Untuk hotspot dari router TP-Link, ini saya akan mencoba menggunakan IP 192.168.10.2. Nah, sedangkan untuk router PPPoE, saya akan coba menggunakan IP 192.168.20.2. Nah, jadi topologinya akan seperti ini, dan kalian bisa bebas menambahkan berapa banyak router access point yang akan kalian gunakan. Ini sebagai contoh saya menggunakan dua router access point, yaitu router dari TP-Link. Sebelum kita setting untuk membuat jaringan lokal, ini kita akan coba setting untuk menghubungkan mikrotik supaya bisa connect ke jaringan internet. Di sini untuk WLAN 1, ini sudah terhubung ke jaringan internet. Nah, sekarang saya akan menambahkan untuk DHCP client supaya mendapatkan IP address dari jaringan lokal. Untuk interface-nya kita pilih WLAN 1. Di sini untuk WLAN 1, ini sudah mendapatkan IP address dari sumber internet. Selanjutnya kita setting untuk DNS. Ini kita menambahkan untuk servernya. Dan jangan lupa kita centang pada allow remote request. Nah, selanjutnya kita setting untuk firewall NAT. Ini kita pindah ke tab action. Pada action kita ganti ke masquerade. Sekarang saya akan coba tes untuk koneksinya menggunakan new terminal. Nah, sekarang saya akan coba ketikkan ping 888. Ini bisa kalian cek untuk mikrotiknya, ini sudah bisa connect ke jaringan internet. Nah, untuk langkah selanjutnya, ini kita akan membuat untuk jaringan lokal, yaitu untuk hotspot dan juga untuk klien PPPoE. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat jaringan lokal, yaitu untuk hotspot dan juga jalur PPPoE. Nah, untuk membuat jaringan lokal, ini saya biasanya menggunakan fitur bridge. Nah, pada menu bridge, ini saya akan menambahkan sebuah interface baru dengan nama jaringan hotspot plus PPPoE. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk jaringan hotspot terlebih dahulu. Ini kita akan setting untuk IP address-nya. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk IP address untuk jaringan hotspot. Nah, untuk IP address jaringan hotspot, saya akan menggunakan IP address ini. Untuk IP address-nya biar sesuai dengan topologi yang saya buat. Untuk interface-nya kita pilih jaringan hotspot plus PPPoE. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk konfigurasi jaringan hotspot.
Ini kita pilih hotspot setup. Untuk interface-nya di ini kita pilih jaringan hotspot plus PPPoE. Untuk ring IP-nya di ini saya akan coba buat mulai dari IP 50 sampai 254. Nah, untuk IP 2 sampai 49 saya akan gunakan untuk akses point. Untuk DNS server, ini saya akan mencoba menggunakan IP address dari jaringan hotspot, yaitu 192.168.10.1. Ini kita beri nama untuk jaringan hotspotnya, misal wonoped.com. Nah, di sini kita membuat untuk hotspot user baru, yaitu digunakan untuk menguji coba apakah jaringan hotspotnya bisa digunakan atau tidak. Nah, di sini untuk jaringan lokal hotspot ini sudah selesai kita setting. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan buat untuk klien PPPoE. Nah, tadi sudah selesai untuk membuat jalur lokal untuk jaringan hotspot. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat jaringan lokal untuk klien PPPoE. Nah, untuk setting jaringan PPPoE kita masuk ke menu PPPP. Ini kita pilih ke PPPoE server. Pada PPPoE server, kita akan menambahkan jalur baru untuk klien PPPoE. Saya akan coba beri nama untuk servernya. Untuk interface-nya, di ini kita pilih jaringan hotspot plus PPPoE. Selanjutnya kita masuk ke menu profil. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat profil baru. Kita akan beri nama misal limit 5 MB. Selanjutnya kita pindah ke tab limit. Pada rate limit saya akan membatasi untuk upload 3 MB dan download 5 MB. Kalau sudah kita bisa pilih OK. Selanjutnya kita akan mencoba membuat akun PPPoE. Ini kita pindah ke menu secret. Saya akan coba menambahkan akun baru dengan nama Wonoped. Untuk passwordnya 1-8. Untuk server, di ini kita bisa pilih any atau PPPoE. Untuk profil, di ini kita bisa pilih limit 5 MB. Nah, untuk local address, di ini kita bisa samakan dengan topologi yang sudah kita buat, yaitu menggunakan IP 192.168.20.1. Nah, untuk remote address kita akan tambahkan IP-nya yaitu 192.168.20.2. Kalau sudah kita bisa pilih OK. Nah, di ini kalian bisa menambahkan untuk user baru yaitu menggunakan IP 3 sampai 254. Nah, sebelum kita menghubungkan router TP-Link ke router MikroTik, nah di ini kita akan mencoba untuk men-setting beberapa Ethernet yang akan kita gabungkan ke dalam satu jaringan bridge dengan nama jaringan hotspot plus PPPoE. Untuk settingnya kita masuk ke menu bridge. Selanjutnya kita pindah ke menu port. Ini kita akan menambahkan beberapa Ethernet yang akan kita gabungkan ke dalam satu jaringan bridge dengan nama jaringan hotspot plus PPPoE. Ini saya akan mencoba menambahkan Ethernet 1. Terus saya akan mencoba menambahkan Ethernet 2. Nah, dengan menggunakan fitur bridge, kalian bisa menambahkan beberapa Ethernet atau menghapus Ethernet dalam jaringan bridge. Untuk yang pertama, ini saya akan coba setting router TP-Link sebagai pemancar hotspot. Untuk modenya di ini kita bisa pilih access point. Ini kita bisa rubah untuk nama WiFi dan juga password WiFi.
Untuk nama WiFi-nya saya akan coba ubah menjadi Wonobet Hotspot. Untuk passwordnya kita disable karena kita gunakan sebagai pemancar hotspot. Nah, untuk IP address-nya ini kita bisa setting secara manual ataupun menggunakan Smart IP. Saya akan coba setting IP-nya secara manual, yaitu menggunakan IP 192.168.10.2. Dari ini bisa kita cek, ini ada menu untuk halaman login. Nah, di sini untuk router TP-Link sebagai pemancar hotspot ini sudah bisa. Dan di sini sudah muncul untuk halaman loginnya. Saya akan coba login tadi dengan username admin. Untuk passwordnya ini admin. Nah, di ini bisa kalian cek, ini saya berhasil login menggunakan akun admin. Saya akan coba buka ke Google. Ini sudah bisa mengakses ke Google. Jadi untuk jaringan hotspotnya ini berhasil kita setting. Nah, sekarang kita akan coba setting router TP-Link sebagai klien dari jaringan PPPoE. Untuk modenya, ini kita menggunakan mode wireless router. Untuk koneksinya, ini kita pilih PPPoE. Ini kita masukkan untuk username. Tadi saya menggunakan username Wonobet. Untuk passwordnya ini 1-8. Sudah, kita bisa pilih next. Nah, di ini kita bisa merubah untuk nama WiFi dan juga password WiFi. Saya akan coba ubah untuk nama WiFi-nya menjadi Wonobet PPPoE. Untuk passwordnya saya akan coba ubah 1-8. Ini untuk router TP-Link-nya ini sudah selesai kita setting sebagai klien dari jaringan PPPoE. Ada statusnya untuk koneksi WAN. Ini kita sudah mendapatkan konfigurasi dari jaringan Mikrotik. Nah, sekarang kita akan coba koneksinya. Saya akan mengakses ke google.com. Nah, di ini sudah bisa mengakses ke google.com menggunakan jalur PPPoE. Nah, tadi adalah sedikit review dan juga tutorial untuk setting router Mikrotik untuk menghubungkan ke jaringan internet, dan juga di ini kita membuat jaringan lokal untuk jalur hotspot dan jalur PPPoE dalam satu interface. Dan juga di sini saya menggunakan router TP-Link sebagai pemancar hotspot dan juga sebagai klien PPPoE.